Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmatika Anggraini, NIM 71 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B, Angkatan 2019, Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, di sini saya akan membahas 4 bahasan, yaitu yang pertama adalah sistem perekonomian, yang kedua adalah perilaku produsen, yang ketiga tokoh ekonomi Islam dan sosialis, yang keempat persamaan dan perbedaan pemikiran tentang perilaku produsen pada kedua tokoh ekonomi Islam dan sosialis tersebut. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang sistem ekonomi atau sistem perekonomian. Sistem ekonomi atau sistem perekonomian adalah sebuah skema yang digunakan oleh sebuah negara dengan tujuan untuk memecahkan serta mengatasi persoalan perekonomian negara. Secara global, sistem perekonomian atau sistem ekonomi itu ada dua, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem di mana hak milik faktor produksi itu milik pribadi atau privat. Sedangkan sistem ekonomi sosialis adalah sebuah sistem di mana faktor produksi adalah hak milik negara dan pengelolaannya juga oleh negara. Sebuah sistem ekonomi sosialis adalah sebuah sistem yang merupakan hasil dari pemberontakan dari sistem kapitalis. Kemudian, dari kedua sistem itu muncullah sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi Islam ini itu berdasarkan syariat-syariat Islam. Sistem ekonomi Islam ini bertujuan untuk mencari maslahah atau kebahagiaan dan bertujuan untuk ibadah. Bahasan yang kedua yaitu tentang perilaku produsen. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi, sehingga dapat diterima masyarakat dan menghasilkan laba. Dalam Islam, produksi tidak hanya menciptakan suatu barang, tapi memanfaatkan atau menggunakan unsur-unsur dari alam untuk agar bermanfaat bagi manusia. Bahasan yang ketiga yaitu tentang tokoh ekonomi Islam dan sosialis. Di sini tokoh ekonomi Islam dan sosialis itu tokoh ekonomi Islamnya adalah Yusuf Al-Qaradawi dan tokoh sosialisnya adalah Karl Marx. Nah, tokoh Islam yang tadi saya sebutkan yaitu Yusuf Al-Qaradawi itu bernama lengkap Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau lahir di sebuah desa daerah Saf pada tanggal 9 September 1926. Beliau adalah seorang cendekiawan Islam yang sangat produktif dalam menulis. Hingga saat ini pun beliau masih menulis artikel dan buku-buku karangannya. Selain itu, Yusuf Al-Qaradawi juga memiliki pemikiran ekonomi atau perilaku produsen. Nah, dalam aktivitas produksi ini, menurut Yusuf Al-Qaradawi harus membangun 4 pilar, yaitu yang pertama adalah perekonomian rabaniyah atau ketuhanan. Jadi, menurut Yusuf Al-Qaradawi itu dalam melakukan produksi itu bertujuan hanya untuk Allah semata, bukan untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu perekonomian akhlaki atau etika. Jadi menurut Yusuf Al-Qaradawi itu etika dan ilmu tidak boleh dipisahkan dalam produksi. Dan yang ketiga adalah perekonomian insannya atau sumber daya manusia. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, manusia itu sebagai khalifatullah dalam produksi. Dan yang terakhir yaitu perekonomian wasati atau keseimbangan.
Jadi, menurut Yusuf Al-Qaradawi itu, dalam beraktivitas ekonomi, manusia tidak boleh berlebih-lebihan. Sekarang kita lanjut pada tokoh ekonomi sosialis, yaitu di sini ada tokoh Karl Marx. Nah, keluarga Marx ini sangat liberal dan rumah Marx sering dikunjungi oleh cendekiawan dan artis-artis. Pada masa awal-awal Karl Marx terkenal karena analisisnya di bidang sejarah yang dikemukakannya di kalimat pembuka pada buku Komunis Manifesto pada tahun 1848. Dari seorang liberal radikal, Karl Marx ini menjadi seorang sosialis. Nah, kegagalan dalam gerakan revolusioner membuat ia ambruk dan wafat pada tahun 1883. Karl Marx juga memiliki pemikiran tentang ekonomi. Nah, pemikiran Karl Marx tentang ekonomi ini intinya adalah preposisi bahwa kelangsungan hidup manusia serta pemenuhan kebutuhannya bergantung pada kegiatan produktif di mana secara aktif orang terlibat dalam mengubah lingkungan alamnya. Marx juga menegaskan bahwa sebuah proses sosial dalam institusi lainnya atau semua aspek kebudayaan tidak hanya dapat dijelaskan sebagai akibat keniscayaan ekonomi, serta struktur ekonomi masyarakat merupakan dasar dari sebelumnya. Nah, bahasan terakhir kita yaitu persamaan dan perbedaan pemikiran tentang perilaku produsen dari kedua tokoh tersebut. Tapi yang pertama adalah saya akan membahas tentang persamaan pemikiran tentang perilaku produsen dari Karl Marx dan Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama persamaan dari ruang lingkup. Nah, ruang lingkup, pemikiran Karl Marx dan Yusuf Al-Qaradawi sama-sama berpikiran bahwa produsen berusaha memperbaiki hasil produksinya untuk kepentingan konsumen. Jadi di sini produsen harus bisa mengembangkan produksinya. Nah, yang kedua yaitu tentang tujuan. Pemikiran kedua tokoh ini yaitu produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik secara pribadi atau individu maupun sosial. Yang ketiga yaitu dari prinsip. Kedua tokoh ini berpendapat bahwa seorang produsen harus memiliki jiwa keadilan dalam melakukan produksi. Dan yang terakhir yaitu pada motif. Yusuf Al-Qaradawi dan Karl Marx pemikirannya sama-sama berpendapat bahwa produksi merupakan media untuk mencari maslahah atau kebahagiaan dengan cara bekerja serta memanfaatkan hasil alam. Nah, bahasan yang terakhir yaitu tentang perbedaan pemikiran tentang perilaku produsen dari Karl Marx dan Yusuf Al-Qaradawi. Masih sama yaitu dari empat itu yaitu dari ruang lingkup, tujuan, prinsip, dan motif. Yang pertama yaitu dari ruang lingkup, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa produksi harus sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Karl Marx mengatakan bahwa produksi untuk memperbaiki ekonomi sosial. Yang kedua yaitu dari tujuan. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa produksi untuk memenuhi kebutuhan umat. Sedangkan Karl Marx mengatakan untuk memenuhi kebutuhan setelah pencarian. Yang ketiga yaitu dari prinsip. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa egois diperbolehkan asal tidak mengganggu urusan sosial. Akan tetapi Karl Marx mengatakan bahwa tidak boleh ada egois dalam produksi. Yang terakhir yaitu dari motif. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan Karl Marx mengatakan bahwa kebutuhan hidup itu merupakan kewajiban dari sebuah negara.
Sekian dari saya, itulah tadi pembahasan tentang perilaku produsen menurut Karl Marx dan Yusuf Qaradawi dalam perspektif Basic Value of Economic System Socialism. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.